Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan prinsip yang akan diterapkan oleh pemerintah melalui Menpan RB terkait dengan penanganan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, atau 4 prinsip yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menpan RB untuk menghindari PHK massal terhadap tenaga honorer. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya kita ingin mengetahui kira-kira apa dan bagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB terkait dengan 4 prinsip tersebut. Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan Bapak Ibu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Terdapat 4 prinsip sesuai regulasi untuk honorer hasil penataan tindak lanjut bersama dengan Menpan RB. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 28 November 2023 mendatang dipastikan tidak akan ada PHK massal untuk tenaga honorer. Karena memang ada surat edaran yang telah diedarkan oleh Menpan RB terkait dengan hal tersebut. Bahkan poin pertama dan utamanya adalah tidak akan ada PHK massal. Itu artinya tenaga honorer bisa bernafas lega dan ceria sebab karir mereka tetap aman dan bisa melaksanakan pekerjaan. Karir honorer aman juga didasarkan pada 4 prinsip regulasi untuk honorer yang telah disepakati oleh Menpan RB. Hal ini pun memberikan kabar bahagia sendiri terhadap para tenaga honorer agar status mereka tidak dihilangkan. Sebab dedikasi dan perjuangan tenaga honorer teramatlah luar biasa. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB baru-baru ini mengeluarkan hasil tindak lanjut. Tindak lanjut itu merupakan ikhtiar terhadap nasib honorer menjelang 28 November mendatang ini. Solusi salah satunya atau salah satu hasil yang paling mendasar adalah tidak ada penghapusan tenaga honorer dan sebagai solusinya akan diangkat sebagai ASN per time dan atau paruh waktu. ASN paruh waktu adalah pegawai yang bekerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel, tidak sepenuhnya bekerja seperti ASN tetap. Mereka dapat bekerja hanya beberapa hari dalam seminggu atau dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan ASN penuh waktu. Dengan demikian, ASN paruh waktu dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jadi kabar ini tentunya ini menjadi angin segar ya bagi para tenaga honorer non ASN, karena memang semua ada solusi terkait dengan nasib honorer ini. Kalau tidak ke P3K penuh waktu, maka bisa ke P3K paruh waktu. Sebab hal ini juga berkaitan dengan nasib mereka atau nasib honorer ke depan. Untuk mencari solusi terbaik lagi, Menteri Pan RB telah melakukan rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Rapat ini menjadi upaya serius dalam melakukan pendataan terhadap honorer dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi menjelang penghapusan. Satu informasi menarik Bapak Ibu, silakan dipantau informasinya. Katanya top year 2.360.363 bersiap honorer diangkat ASN P3K 2023. Sementara 3.043 honorer diangkat ASN. Artinya, yang 3.043 ini duluan diangkat di lain 2,3 juta sekian.
Sebelumnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melakukan penataan terhadap honorer sesuai dengan rencana. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden terkait dengan penataan honorer tahun 2023 dengan harapan dapat menemukan titik tengah dalam penyelesaian masalah ini. Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan untuk menjawab masalah penataan honorer ini. Pemerintah berusaha agar tidak terjadi pemberhentian secara massal, namun tetap memperhatikan beban fiskal yang tidak terlalu signifikan serta tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas terus berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, DPD, APKASI, APPSI, BKN, dan pihak-pihak lain yang ada kepentingannya dalam mencari solusi yang terbaik untuk menuntaskan persoalan mengenai honorer. Pada tanggal 10 April 2023 yang lalu, Menteri PNRB akhirnya memberikan keterangan terkait tindak lanjut penanganan tenaga non-ASN. Dengan langkah-langkah ini, tentunya harapan besar ya, para honorer, nasib honorer dapat ditangani dengan baik dan solusi yang adil dapat ditemukan. Semua pihak terus bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik bagi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam menuntaskan persoalan honorer ini. Jadi, sebagaimana disampaikan bahwa apa yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Menpan RB bersama dengan DPR RI bahwa telah melaksanakan pertemuan mengenai skema kebijakan penyelesaian tenaga honorer ini pada 10 April 2023 yang lalu di Jakarta sebagaimana dikutip oleh Unius Media Informasi. Sehingga pemerintah dengan masukan dari DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan stakeholder terkait terus menyiapkan skema yang sifatnya win-win solution, tegas Anas. Jadi Anas menyoroti betapa pentingnya kontribusi dan peran tenaga honorer sebagai honor non-ASN dalam pelayanan publik. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam melakukan penataan terhadap SDM termasuk honorer non-ASN. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh honorer. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan membuka seleksi CPNS dan P3K pada tahun 2023. Langkah ini menjadi alternatif bagi honorer untuk memiliki kesempatan menjadi ASN pada tahun 2023. Jadi dengan adanya tindak lanjut ini diharapkan penanganan terhadap tenaga non-ASN menjadi prioritas sehingga iklim birokrasi tetap baik. Pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak juga ini menjadi faktor penting dalam menentukan langkah terbaik bagi para honorer. Menteri Anas menyampaikan satu penekanan bahwa peran tenaga non-ASN ini sangatlah vital dalam mendukung berbagai fungsi pelayanan publik. Sampai di mana pemerintah termasuk Menpan RB dan DPR menyampaikan adanya 4 hasil tindak lanjut penanganan non-ASN 2023. Jadi berikut ini disampaikan hal tersebut. Yang pertama, penanganan tenaga honorer dilakukan dengan prinsip menghindari PHK massal, kemudian menghindari pembengkakan anggaran, berikut tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh honorer selama ini, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Itulah 4 prinsip yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam hal penyelesaian tenaga honorer ini. Jadi selain itu juga Anas dalam pemaparannya juga menegaskan terkait dengan proses pendataan non-ASN sejak tahun 2022. Artinya, para honorer yang telah tercover dalam database BKN ini yang terdiri dari 595 instansi, kemudian yang wajib dilakukan setelah penataan adalah wajib adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Sebagai informasi, 2.355.092 tenaga honorer yang telah tercover dalam database BKN dan juga telah dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM.
Demikian informasinya, selamat bagi Bapak Ibu honorer yang telah tercover dalam database BKN yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K 2023. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.